Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu mahasiswa UT dimanapun Bapak Ibu berada senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Bapak Ibu, pada pertemuan minggu ketiga ini kita akan membahas mengenai etnisitas dalam masyarakat Indonesia. Berikut pemaparan yang dapat saya sampaikan. Para mahasiswa UT, pada pertemuan ketiga minggu ini, mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia, kita membahas mengenai etnisitas dalam masyarakat Indonesia. Sebelum saya memberikan pengantar umum mengenai mata kuliah ini, ada baiknya saya menyampaikan capaian pembelajaran yang diharapkan mampu tercapai pada mahasiswa, yaitu setelah mahasiswa mampu mempelajari modul ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan mengenai etnisitas dalam masyarakat Indonesia yang terbagi sub capaian pembelajarannya. Yang pertama, mampu menjelaskan pengertian konseptual etnisitas, mampu menjelaskan makna etnisitas dalam konteks masyarakat Indonesia, mampu menjelaskan dimensi struktur sosial dalam melihat hubungan antar etnis di Indonesia, dan mampu menjelaskan hubungan antar etnis di Indonesia dan integrasi nasional. Baik. Pengantar umum saya mulai dalam istilah pertama, yaitu etnisitas, atau dalam istilah lain disebut kesukubangsaan yang dalam bahasa Inggris disebut ethnicity. Secara konseptual, etnisitas diartikan sebagai identitas bersama atas dasar bahasa, ciri-ciri fisik, persamaan sejarah, tali temali persaudaraan, daerah atau budaya. Atau dalam pengertian yang lain, dalam glosarium, mahasiswa silakan membacanya, ada istilah konsep lain lagi, yaitu bahwa etnisitas adalah konsep budaya yang mendasarkan diri pada tanda-tanda seperti bahasa, agama, pakaian, artefak, dan lain-lain. Istilah etnisitas juga pada buku SSBI diistilahkan sebagai kelompok etnik, yaitu kelompok orang-orang sebagai suatu populasi yang dalam populasi kelompok mereka mampu melestarikan kelangsungan kelompok dengan berkembang biak. Salah satu contoh yang bisa saya berikan, misalnya pada etnis Batak, ada konsep Hamoraon, Hasangapon, Hagabeon yang dihidupkan masyarakatnya sebagai tanda bahwa mereka harus mampu menurunkan dan memiliki keturunan yang dapat melestarikan kebudayaannya. Anak laki-laki sangat diharapkan ada dalam kehidupan etnis Batak sebagai pembawa dan penerus garis keturunan dalam sistem keturunan patrilineal. Selanjutnya, mempunyai nilai-nilai budaya yang sama dan sadar akan rasa kebersamaannya dalam suatu bentuk budaya. Pada kelompok etnik, selalu ada upaya bagi mereka untuk melestarikan nilai-nilai budaya ini sehingga menjadi identitas yang kukuh dari kelompok etnik itu. Salah satunya misalnya ada upaya dari lembaga pemerintahan, misalnya seperti Balai Pelestarian Nilai Budaya. Kalau di wilayah Skup Sumatera Utara, BPNB Aceh Sumatera Utara, ada 28 warisan budaya tak benda yang sampai hari ini itu ditetapkan sebagai warisan budaya nasional yang tak bendanya di Sumatera Utara. Nah, ini adalah sebagai upaya untuk tetap mempertahankan identitas budaya dengan melestarikan nilai-nilai budaya tadi. Selanjutnya, membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri. Penguatan ini bisa saja dalam bentuk adanya lembaga-lembaga adat sebagai penjaga atau pelestari dari budaya-budaya pada kelompok etnik tersebut. Dan yang keempat, menentukan ciri kelompoknya sendiri yang diterima oleh kelompok lain dan dapat dibedakan dari kelompok populasi lain. Ini mungkin dengan mudahnya bisa kita lihat dari perbedaan logat bahasa yang pada satu wilayah sangat keras sekali, dan dalam satu kelompok etnik di wilayah yang berbeda sangat lembut sekali, padahal dalam konteks yang bisa jadi sama, yaitu sama-sama dalam kalimat yang positif, tetapi penekanannya menjadi berbeda. Frederick Buck mengartikan etnis adalah himpunan manusia karena kesamaan ras, agama, asal-usul, bangsa, ataupun kombinasi dari kategori tersebut yang terikat pada sistem nilai budaya. Nah, kalau kesamaan ras, misalnya di daerah wilayah Melayu itu punya ras Malayan Mongoloid, pada suku anak dalam punya ras Bedoid, dan pada kelompok masyarakat yang ada di wilayah Papua
rasnya adalah ras Melanesoid. Kemudian kecenderungannya kalau di Batak itu menjurus kepada agama Kristen, kalau di Melayu kecenderungannya penganut agama Islam. Ada juga etnis Punjabi yang sebagai etnis pendatang yang notabene agamanya itu mayoritas adalah agama Sikh dan lain sebagainya. Oke, ada pengistilahan lain lagi dari etnis, suku. Apakah ini konsep yang berbeda? Nah, Akhmando Mendatu mengistilahkan pada awalnya istilah etnik ini hanya digunakan untuk suku-suku tertentu yang dianggap bukan asli Indonesia, namun telah lama bermukim dan berbaur dalam masyarakat serta tetap mempertahankan identitas mereka melalui cara-cara khas mereka yang dikerjakan dan atau karena secara fisik mereka benar-benar khas. Misalnya ada pengistilahan etnik Cina, etnik Arab, dan etnik Tamil India. Padahal kalau kita melihat dari penamaannya itu merujuk kepada sebuah negara. Tetapi dalam perkembangannya istilah etnik memiliki pengertian yang berbeda lainnya, yaitu sebagai sinonim dari kata suku pada suku-suku yang dianggap asli Indonesia. Misalnya etnik Bugis, etnik Minang, etnik Dairi Pakpa, etnik Dani, etnik Sasak, dan lain-lain. Tapi istilah suku ini sudah mulai ditinggalkan karena kecenderungan berasosiasi dengan hal yang keprimitifan atau dalam bahasa Inggris suku itu diartikan sebagai tribe. Maka pada beberapa ahli antropologi kecenderungannya sudah menggunakan istilah etnik atau etnis. Nah, istilah etnik sendiri merujuk pada pengertian kelompok orang-orang, sementara etnis merujuk pada orang-orang dalam kelompok tersebut. Adapun dalam buku SSBI ini keduanya akan digunakan secara bergantian tergantung pada konteksnya. Oke, selanjutnya kelompok etnik merupakan tatanan sosial. Pada prinsipnya, kelompok etnis dapat dipandang sebagai tatanan sosial. Maksudnya apa? Tatanan sosial membangun batas-batas kelompok etnis sebagaimana disebut orang Sunda, orang Batak, orang Jawa, dan sebutan lainnya. Sebutan batas kelompok etnis dan batas sosial meskipun awalnya hanya ditentukan oleh batas wilayah, tapi secara antropologis menunjukkan sifat kebudayaan tertentu yang hanya berlaku untuk etnis tertentu pula. Artinya di Jawa tidak bisa sama dengan yang ada di Melayu, yang ada di Banjar. Ada batas-batas yang membedakan satu etnis tadi dengan etnis lainnya. Pada dasarnya kelompok etnis bukan semata-mata ditentukan oleh wilayah tempat tinggalnya. Nah, ini ada kategori lainnya, melainkan ditentukan oleh sikap budaya asimilatif dari berbagai etnis, juga pengembangan interaksi melalui adaptabilitas dari kelompok eksternal etnis. Misalnya orang Batak yang coba tinggal di wilayah Pulau Jawa, orang Betawi yang coba tinggal di wilayah Sumatera Utara, orang Minangkabau yang coba tinggal di wilayah Kalimantan. Mereka memiliki sikap budaya asimilatif yang membuat mereka mencoba mempertahankan identitasnya atau bahkan melebur ke masyarakat tersebut, sehingga ada istilah kalau orang yang bukan Jawa coba menjadi sangat Jawa sekali padahal dia kelompok etnis lain, maka disebut sebagai Jawani. Nah, hal penting dari kelompok etnis adalah biasanya setiap etnis punya sikap solidaritas sosial terhadap kelompoknya yang dilandasi oleh ikatan emosional yang kuat. Kalau ada orang Simalungun ketemu sama orang Simalungun di luar Simalungun, di luar wilayah Simalungun, biasanya mereka punya sikap solidaritas sosial yang kuat. Ada padahal bukan keluarga dalam garis keturunan, tetapi karena kesamaan suku, kesamaan marga sangat dianggap sebagai bagian dari keluarga mereka yang ini memiliki ikatan emosional yang kuat, bisa jadi saling membantu saat adanya kesulitan yang dihadapi oleh yang dianggap sanak saudaranya tadi di wilayah perkotaan.
dan lain sebagainya. Dalam antropologi juga ada 3 perspektif teori utama yang digunakan untuk membahas mengenai etnisitas, yaitu teori primordial, teori situasional, dan teori relasional. Silahkan saudara mahasiswa membaca lebih dalam lagi apa yang dimaksud dengan teori-teori tersebut di dalam buku. Selanjutnya, hubungan antar etnik di Indonesia. Etnisitas atau kesukubangsaan selalu muncul dalam konteks interaksi sosial pada masyarakat majemuk sebagai sebuah realitas sosial yang wajar dan alamiah. Etnisitas akan terjadi secara intensif dalam masyarakat tradisional atau masyarakat transisional. Dalam proses interaksi tersebut, kelompok etnik atau individu-individu dalam kelompok etnik akan memanfaatkan atribut-atribut sosial budaya yang dimiliki untuk mencapai tujuan tertentu. Bentuk mana yang dipilih di antara atribut-atribut tersebut sebagai penanda identitas diri sangat ditentukan oleh konteks interaksi dan tujuan yang akan dicapai. Misalnya dalam kontestasi politik, tidak menutup kemungkinan ada politik identitas yang dimainkan oleh yang akan dipilih, sehingga menghidupkan adanya istilah seperti putra daerah, asli dari wilayah tertentu, etnisnya ini, sehingga harus dipilih karena kesamaan etnis tadi, sesuai dengan konteks interaksi dan tujuan yang akan dia capai. Dalam kaitannya dengan akses dan perebutan sumber daya di daerah yang bersifat struktural seperti potensi ekonomi dan kekuasaan politik, manifestasi etnisitas ini juga sering menimbulkan ketegangan dan konflik sosial di antara pihak-pihak yang terlibat atau yang berkepentingan. Misalnya pada masa otonomi daerah, sekarang ini memberikan peluang yang besar bagi tumbuhnya konflik sosial berbasis etnisitas. Nah, ini kalau kita tidak memiliki tradisi berdemokrasi, penghormatan terhadap keadilan sosial, penghargaan terhadap prestasi, belum menjadi pandangan dan sikap hidup kita sehari-hari. Misalnya kalau ada orang Nah, misalnya hal apa yang bisa menumbuhkan konflik sosial berbasis etnisitas? Itu tadi, kalau misalnya ada orang-orang yang bermaksud untuk menjadi pemimpin sebuah wilayah, kemudian mengatasnamakan etnisnya sebagai sesuatu hal yang menjadi dasar dia harus dipilih. Nah, ini kalau terus-menerus diterapkan, tidak menutup kemungkinan adanya konflik sosial itu tadi, karena ada beberapa orang yang masih menghidupkan sisi-sisi keetnosentrismean, sehingga sikap primordial tadi itu tetap ada, padahal seharusnya sikap-sikap seperti itu harus ditiadakan agar terjadinya integrasi nasional. Kemudian Tumangga Rusmin juga mengungkapkan bahwa kondisi demikian lebih banyak menguntungkan kepentingan pribadi dan kelompok etnik daripada kepentingan masyarakat. Masalahnya adalah bagaimana meminimalkan konflik sosial berbagai etnisitas yang dapat merugikan kepentingan masyarakat luas. Nah, itu tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa kita sebagai kelompok etnik atau orang-orang yang memiliki etnis tidak boleh menganggap bahwa kita punya suku bangsa atau etnis itu sebagai sesuatu hal yang paling benar, paling tinggi, sehingga ada kecenderungan menganggap kelompok etnis lain jadi lebih rendah dari etnis kita. Nah, ini kalau dihidupkan, maka yang terjadi adalah konflik etnis tersebut. Maka oleh karena itu, seminimal mungkin kita harus tetap berpedoman pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara kita yang mempedomani istilah Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu jua, sehingga perbedaan-perbedaan yang banyak tadi dianggap sebagai sebuah hasanah, sebuah keberagaman yang harusnya bisa menyatukan dari satu wilayah yang lain ke wilayah yang lainnya, dari satu etnis yang berbeda dengan etnis berbeda lainnya. Sekian keseluruhan materi yang dapat saya sampaikan.
Saya berharap Bapak Ibu bisa mengikuti kriteria penilaian diskusi yang sudah saya komentari pada masing-masing jawaban dari diskusi yang Bapak Ibu telah sampaikan, yaitu harapan saya Bapak Ibu dapat mengambil sumber konsep maupun teori yang berasal dari BMP kita, Sistem Sosial Budaya Indonesia. Kemudian Bapak Ibu dapat mengembangkannya dengan kalimat sendiri yang disertai dengan contoh-contoh yang Bapak Ibu mungkin bisa amati di lingkungan sekitar Ibu, dan contoh itu dapat dikembangkan dalam berbagai hal yang dapat Ibu Bapak pahami kemudian, yaitu dilanjutkan juga Bapak Ibu bisa mengembangkannya dari berbagai sumber yang lain apabila dari BMP tersebut masih belum cukup menguatkan jawaban tersebut, yaitu misalnya dari jurnal, artikel jurnal yang saya sudah sampaikan di bagian inisiasi, silahkan dibaca dan dipahami, mungkin bisa menjadi bagian dari jawaban dalam setiap pertanyaan soal diskusi. Selanjutnya pada sesi ketiga ini sudah dipersiapkan kepada Bapak Ibu soal TT1 yang Bapak Ibu harus jawab. Oleh karena itu silahkan kerjakan dengan maksimal sehingga diperoleh nilai nanti yang maksimal pula. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu uraian terkait materi pada minggu ketiga ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat memahaminya dan silahkan kita melanjutkannya dalam sesi diskusi. Apabila ada hal-hal yang tidak dapat Bapak Ibu pahami, silahkan ditanyakan dalam forum tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu.